Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Tugasnya ada masalah Ibu sehat tidak? Ibu? Ibu mendadak pilek, nggak tahu kenapa ini. Waduh, bahaya. Tugasnya ada masalah tidak? Sepertinya nggak tahu. Yang lain gimana? Yang lain gimana yang lain? Ibu lihat dulu deh. Ibu lihat tugas dulu ya. Pada benar semua gak Ibu itu jawabannya? Lihat. Kita lihat tugas pertemuan 4. Sejajar ditanya MN. MN setengahnya dari itu. Iya, udah betul. Terus keliling. RS, RC diketahui. ST, TP diketahui. Oke, XY. Oke, udah. Terus kalian nggak ini? Kalian mau lihat nggak? Nggak usah ya. AC itu iya udah betul. Ini mana gampang ya, semuanya juga udah betul semua kok. Tapi ngerjainnya itu dengan sekuat tenaga Ibu. Sekuat tenaga. Iya iya tuh. Kalau setengah-setengah tenaga mah nggak bisa nulis nanti. Iya tugasnya jangan banyak-banyak Ibu. Kan cuma 4. Ada yang 4 ngeluh. ya kemarin ya. Ada yang ngeluh, cuman bilangnya ke saya gitu. Kenapa gak ke Ibu? Emang tugasnya mau berapa? 2 gitu. Belum 10 tugasnya, baru 4. Oke, kita lanjutkan ya. Udah bener semua sebetulnya, udah ini. Ya, kalaupun misal ada salah sedikit-sedikit, mungkin ada beberapa istilah atau nulis yang masih belum sama ininya. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru tentang kesebangunan ya. Kesebangunan. Sebetulnya kesebangunan kan kemarin udah pernah kita bahas juga ya. Tentang sebangunan poligon. Yang seperti apa poligon yang sebangun. Kemarin di segi 4, sebangunan segi 4, kalau 2 segi 4 dikatakan sebangun, kalau dia sudut-sudutnya itu seluruhnya yang saling berkorespondensi itu sama besar ya. Nah, di sini juga kita sama, kalau kita punya 2 bangun, terus dia memiliki sudut yang saling berkorespondensi sama besar, berarti 2 bangun tersebut adalah bangun yang sebangun. Oke. Apa saja yang mau kita bahas sekarang? Yang pertama, rasio, rate, sama proporsi. Udah sering dengar ya. Berapa sih rate-nya? Harganya? Gitu. Terus proporsinya berapa sih? Proporsi pada ruas garis. Terus segitiga siku-siku tapi yang istimewa. Siku-siku itu udah istimewa ya, tapi ada yang istimewa lagi di segitiga siku-siku. Terus ada teorema Seva. Seva itu nama orang ya, matematikawan dari Italia. Terus ada aplikasi kesebangunan. Ini ada masalah non-rutin. Yang nanti kita lihat masalah-masalah yang non-rutin yang jarang-jarang kita temui, tapi kita bisa selesaikan dengan konsep geometri. Nah, kita lihat dulu yang pertama, apa itu rasio, rate, dan proporsi. Pernah beli donat? Donat apa nih? Dunkin ya? Ibu nggak promosi loh, Ibu nggak jualan donat Dunkin sebetulnya. Tapi Ibu lebih suka Dunkin Donat dibandingkan yang Jiko. Oh gitu. Tapi bukan kode buat ngasih ya, nggak usah. Ini nih, kita lihat nih. Dari gambar ini, coba. Kalau Ibu tanya, berapa perbandingan, ini nih gambar yang ini dulu ya.
donat dengan topping meses dengan donat dengan topping selai. Perbandingannya berapa? Topping meses dengan topping selai. 1/2. Topping mesesnya berapa? 2. 2 ya. Nah, jadi ngikutin ya kalau misal perbandingan tuh kan meses banding dengan selai. Banding dengan selai. Berarti yang mesesnya 2, yang selainya 1. Nah, yang seperti ini, perbandingan seperti ini disebutnya sebagai apa? Rasio. Jadi rasio itu ada yang lagi apa namanya di sebelah kerja, jadi agak-agak berisik. Ke kalian berisik nggak? Enggak, Nggak jelas ya, jelas. masuk noise-nya di ini di rasio. Jadi kalau kita punya perbandingan yang seperti tadi kita sudah lakukan, itu hasil baginya itu atau hasil perbandingan ini kita sebut dia sebagai rasio. Nah, coba yang pertanyaan yang kedua. Berapa harga satu lusin donat di gambar yang ini? Berapa harganya satu lusin donat tuh? Satu lusin tuh dozen ya kalau dalam bahasa Inggris. 12 $12. $12 per lusin gitu ya. Harganya itu $12 per lusin. Nah, ini juga berupa perbandingan kan, dolar per lusin gitu. Tapi kita membandingkan apa nih? Mata uang dengan banyak barang gitu. Perbandingannya itu bukan perbandingan dengan satuan yang sama. Kalau ini kan tadi donat meses dengan donat selai, satuannya sama gitu. Ya sama-sama donat yang kita bandingkan gitu dan sama-sama membandingkan banyaknya donat. Tapi kalau misal tadi pertanyaannya, berapa harga satu lusin donat? Itu $12 per lusin. Ini juga perbandingan sebetulnya. Tetapi perbandingannya dengan dua satuan yang berbeda. Nah, kalau kita membandingkan dua dua bilangan tetapi satuannya berbeda, maka bukan lagi rasio namanya, tetapi rate. Gitu. Nah, sekarang kalau harga 10 donat itu katanya $13, 10 donat itu $13. Tentukan harga satu donat. Berapa satu donatnya berarti? Kalau 1,3 $1,3. 1,3 dolar. Kalau 10 donat itu gitu ya adalah $1, berarti satu donat itu harganya berapa? Berarti kan ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kalau misal kita punya dua rasio atau dua rate kayak begini, ini maka kalau dia kita buat persamaan itu akan menjadi proporsi gitu. Ini kan jadinya 10x itu sama dengan 13 ya. Jadi x-nya itu akan sama dengan 13 dikurangi. Kalau dikurangi dibagi 10, $1,3 gitu. Jadi bisa paham ya apa bedanya rasio, rate, sama proporsi. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut nih. Ibu punya sebuah masalah di sini. Ibu nih cari-cari masalah aja perasaan dari tadi. Karena matematika tuh biar kita lihai dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus banyak menemukan masalah. Ada sifat-sifat dalam proporsi. Yang pertama, ada min extreme property. Sifat pertama itu. Jadi min ekstrim namanya. Kalau kita punya proporsi yang seperti ini, A banding B sama dengan C banding D, BD-nya nggak boleh 0. Kalau 0 kan division by 0 nggak bisa ya, dibagi sama 0 itu nggak terdefinisi nanti. Maka nanti berlaku kali silang seperti ini. Ini disebutnya sebagai
properti min ekstrim atau sifat min ekstrim gitu. Min ekstrim properti. Jadi kalau dulu kan kita ini kali silang nih. Kalau misalnya ada yang kayak begitu. Nah, dulu kita nggak tahu namanya apa. Kita sekarang tahu namanya adalah min ekstrim properti. Sekarang, min ekstrim properti ini biasanya kita gunakan untuk soal-soal menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Katakanlah kita punya mobil. Mobil yang kita punya itu menghabiskan 40 liter untuk perjalanan sepanjang 480 km. Lalu, kalau tiba-tiba kita nggak pakai mobil, terus di mobil kita tuh ada sisa 15 literan lagi. Mobil sekarang mungkin ada indikatornya ya, berapa liter lagi gitu. Ada sisa 15 liter lagi. Dan kita nggak punya uang. Terus untuk buat beli bensin dan lain sebagainya. Tapi kita pengen jalan. Berapa jarak tempuh yang bisa kita tempuh gitu, kita lakukan berapa kilometer sih yang bisa kita jalani dengan 15 liter bensin gitu. Kalau sebelumnya kita pernah menggunakan mobil itu 40 liter bensin itu untuk 480 km perjalanan. Berarti kan kita bisa bandingkan kayak tadi ya, buat rasionya masing-masing atau buat proporsinya. 40 liter untuk 480 km. Lalu kalau misal 15 liter, berapa kilometer yang bisa ditempuh? Gitu ya. Kita bisa gunakan sifat yang tadi, min ekstrim. Kalau begitu, 40x ini akan sama dengan 480 dikali dengan 15. Jadi X-nya adalah 480 kali 15 dibagi 40. Ini 0, ini 0. 48 dibagi 4 berapa? 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 12 kali 5. Berapa tuh? 180. 180 km. Nah, kalau misalnya bensin kitanya tinggal 15 liter lagi, boleh jalan-jalan meskipun nggak punya duit, ya mobil katakanlah. Tapi jangan lebih dari 180 km. Itu dulu di Google Map tuh, 180 km tuh dari mana sampai mana gitu. Harus bisa bolak-balik misal. Ini mah ekstrimnya begitu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Tadi ada yang ditanyakan tidak? Cukup. Cukup ya. Sekarang ke segitiga yang sebangun. Nih. Kemarin, minggu lalu maksudnya, sebuah bangun itu dikatakan, oh iya, betul. Sebuah bangun, kalau kita punya dua segi 4, kemarin ya, dia dikatakan sebangun kalau sudut-sudutnya sama. Dan ketika dia sebangun, berarti nanti perbandingan sisi-sisinya pun sama. Gitu. Jadi definisi sebangun kemarin itu sudut-sudutnya sama, proporsi perbandingan sisi-sisinya juga sama. Gitu. Nah sekarang kita lihat segitiga ini. Kalau segitiga ini dia memiliki perbandingan sisi yang sama, gitu ya. Segitiganya yang mana aja sih? Segitiga ABD yang kita perhatikan itu dengan segitiga CAD. ABD yang mana? ABD itu yang nggak kelihatan. Coba. ABD itu yang ini, terus si CAD itu yang sebelah sini. Gitu. Ini, dua segitiga ini, kalau misal kita lihat, AD banding CD, AD itu seperti ini ya, banding CD, itu akan sama dengan BD banding AD, akan sama dengan AB banding AC. Ini jelas-jelas sisi miring keduanya ya. Terus yang kita bandingkan di pertama itu sisi yang saling berkorespondensi. Ini juga sisi yang saling berkorespondensi. Ini juga sama. Jadi kalau perbandingan sisi-sisi yang saling berkorespondensinya sama, gitu, proporsinya, dia memiliki proporsi yang sama, maka nanti segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. ABD sebangun dengan CAD. Nah, sekarang
Jika APD-nya sebangun dengan CAD, katanya. Coba kalau misal nanti BC-nya nilainya 10 dan BD-nya nilainya 4, berapa sih nilai AD? Tinggal kita ini aja ke sini ya. BC itu 10. Padahal BC itu adalah BD ditambah dengan DC ya. Terus BD-nya sendiri 4. Berarti kalau begitu si DC-nya berapa atau CD-nya? Berapa? Kan BC-nya 10, BD-nya 4. 6. Yang DC-nya adalah 6. Gitu. Nah, kita punya perbandingan ini yang ditanyakan adalah AD. Tadi kita tahu AD kalau kita bandingkan dengan CD itu akan sama dengan BD kalau kita bandingkan dengan AD. Ini yang ini nih. Ambil 2 aja dulu karena yang kita mau cari itu yang AD-nya saja. CD dan BD-nya udah ada. AD-nya yang kita mau cari, ya sudah AD-nya biarkan saja dulu. CD-nya berapa? 6. BD-nya 4 ya. Terus AD-nya kita belum tahu. Ini kita kali silang lagi kayak tadi ya, pakai yang min ekstrim itu. Berarti AD kuadrat itu akan sama dengan 6 kali 4 atau 24. Berarti AD akan sama dengan akar dari 24. Berapa akar dari 24? 24 tuh 4 kali 6. 4 kali 6 ada lagi nggak? Jadi 2 akar 6 ya? 4,8. 4,8 atau 2 akar 6 ya? 2 akar 6. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita punya contoh, ada segitiga, segi 4 ya. Segi 4 itu dia memiliki keliling 70 katanya. Terus perbandingan sisi-sisinya itu, ini Ibu salah gambar. Harusnya jangan begini. Gambarnya tidak merepresentasikan soal. Terus sisi-sisinya itu perbandingannya 2:3:4:5. Mungkin kalau misalnya gambar begini, 2:3:4 lagi banding 5. 2:3:4:5 gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 2x, di sini berarti 3x, di sini 4x, di sini 5x gitu. X-nya kita nggak tahu, tapi perbandingannya itu 2:3:4:5. Yang kita tahu adalah kelilingnya segi 4 tersebut adalah 70. Keliling itu apa sih? Penjumlahan seluruh sisinya ya. Berarti 2x ditambah 3x, ditambah 4x, ditambah 5x. Itu kan ya, kelilingnya 70. Ini kalau kita jumlahkan 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Tambah 5, berarti 14x. Jadi kalau begitu, X-nya akan sama dengan 70 dibagi dengan 14. Berapa tuh? 5 ya? X-nya adalah 5. Jadi kalau X-nya 5, ukuran yang ini berapa? 2 kali 5. Berarti 10. Ukuran yang ini berapa? 3 kali 5. 15. Berarti yang ini? 20. Berarti yang ini? 25. Jadi ukuran ukuran setiap sisi segi 4 itu adalah 10, 15, 20, dan 25. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya mesti 70. 70 ya? 20, 45, 50, 60, 70. Oke, kita lanjut. Ada sifat yang kedua, katanya. Kalau kita punya perbandingan seperti ini, proporsi begini,
Nanti kalau ABC, C-nya juga masuk ya, ABC, D-nya tidak 0, maka kita bisa tulis perbandingan itu dengan cara memindah-mindahkan ini. Jadi kalau A per B sama dengan C per D, itu sama aja dengan A per C sama dengan B per D. Jadi memindahkan ini. Atau D per B sama aja dengan C per A. Atau B per A sama aja dengan D per C. Jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ini kalau misal kita punya perbandingan seperti ini, bedanya tidak 0, ini kita bisa tambahkan dengan elemen yang apa ya? Kenapa Bu bisa demikian? Misalkan begini nih. A per D ini kan sama aja dengan C per D ya. Di sini diketahuinya. Terus kedua ruas ini saya tambahkan satu. Ini tambah satu, ini juga tambah satu. Ini kan tidak mengubah persamaan. Ya enggak? Karena kedua-duanya ditambahkan satu. Tetap imbang kiri dan kanan. Gitu. Nah, satu ini kita bisa tulis dalam bentuk lain kan? Apa itu? B per B misalkan. Yang ini biar bisa bisa disatukan ininya penulisan pecahannya. Jadi satunya kita jadikan pecahan yang merupakan bentukan dari penyebutnya itu. Kayak ini penyebutnya kan B, berarti sini satunya kita tulis B per B. Kalau ini penyebutnya D, berarti satunya kita tulis sebagai pecahan D per D. Jadi ini yang tadinya A per B sama dengan C per D, kita bisa kembangkan, kita bisa tulis dalam bentuk yang lain yang nantinya tidak akan mengubah persamaan itu sendiri, yaitu A plus B per B, C plus D per D. Nah, ini kan bisa disatukan ya, penyebutnya bisa dijadikan satu, ditulisnya satu kali aja, tapi di atasnya dijumlah, gitu. Ini juga sama yang D, kita tulis penyebutnya satu kali, kan kalau penjumlahan pecahan penyebutnya nggak ikut jumlah ya, cuma bilangnya aja yang kita jumlahkan. Itu pun kalau misal kita kurangi, jadi kalau misal A per B sama dengan C per D, dua-duanya kita kurangi satu, ruas kiri dan ruas kanan, ini akan menghasilkan ini, A kurangi B per B sama dengan C kurangi D per D. Itu sifat yang ketiga dari proporsi. Nah, kita punya contoh di sini, dua segitiga ini sebangun, katanya. AB banding DE itu sama saja dengan AC banding DF, dan sama saja dengan BC banding EF. Coba cari berapa DF, berapa EF. Kita cari apa dulu nih sekarang? DE, DF, dan DE salah, DF dan EF ya. Oke. Kita gunakan perbandingan yang ini dulu sekarang. AB buat cari DF ya, banding DE itu akan sama dengan AC banding DF. Nih. AB mana AB? AB itu panjangnya adalah 2 ya? 2. AB itu 4 ya. AB itu 4. Banding DE-nya berapa? 10. Akan sama dengan AC. AC-nya berapa? 5. Banding DF. Berapa DF-nya? X ya. Nah, DF-nya yang kita mau cari. Kita kali silang, berarti 4X sama dengan 50. Berarti X-nya adalah 50 per 4. Berapa 50 per 4? 1, 10, 2, 12,5. Gitu. Nah, sekarang kita cari EF. EF itu kita bisa cari pakai AB per DE lagi. AB per DE. Ini yang diketahui kan ini ya. Terus kita bisa gunakan BC per EF.
AB per DE-nya 4/10, BC-nya 6, EF-nya Y. Kali silang tuh. 4Y sama dengan 60. Berarti Y sama dengan 60 dibagi 4. 1, 20 bagi 4 itu 5. Berarti Y-nya adalah 15. Jadi DF-nya, ini DF-nya adalah 12,5. Terus si EF-nya itu adalah 15. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut. Lanjut. Kita lihat sekarang proporsi pada ruas garis. Nah, Ibu punya ruas garis. Kenapa dia hilang? Ibu punya dua ruas garis AC dan ruas garis DF. Terus di sini ada titik B, ada titik E. Jika katanya AB banding DE, jadi ini dibandingkan dengan ini, sama aja dengan BC bandingkan dengan EF. Ini lihat segmennya ya. AB, DE, yang atas banding yang bawah, yang atas yang panjang banding yang bawah yang panjang. Yang BC itu yang atas yang pendek banding dengan yang bawah yang pendek, banding EF. Kalau ini sama perbandingannya, atau misalkan AB banding BC, yang atas banding yang atas dengan yang bawah banding yang bawah sama juga, maka kita bisa katakan bahwa ruas garis ini dibagi secara proporsional gitu. Jadi kita punya istilah ini nih, dibagi secara proporsional. Kita lanjut sekarang. Nah, coba cek. Ini kenapa jadi teorema layang-layang? Aku belum edit. Ininya salah. Apakah si ruas garis RW dengan HM dia terbagi secara proporsional atau tidak? Cek satu-satu nih. 6, yang ini kan 6, yang RW dulu. 6 banding 12 banding 15 banding 9. Kalau yang HM 4 banding 8 banding 10 banding 6. Proporsional tidak? Tidak. Tidak ya. 6, 4, kalaupun misal kita perkecil, ini 3 banding 2. 12, 8, kita bisa perkecil nggak? Bisa. Berapa? 3/2. 3, 2. 15, 10? Apa ya? 3/2. 3/2. 3. Berarti proporsional. Ini? 3/2. 2. 3, 2. Rasional tidak? Proporsional tidak? Proporsional. Proporsional. Ini 3 banding ini. Kan proporsional itu kalau misalkan yang kecil ini RS banding dengan HJ gitu ya. Apakah sama dengan ST banding dengan JK atau JK gitu ke bawah. Terlihat sama ya. Ini 3 banding 2, ini juga 3 banding 2. Gitu ya. Berarti ini adalah garis-garis yang terbagi secara proporsional. Kayak nggak proporsional, tapi kalau misalnya kita lihat proporsional. Sekarang kita lihat lagi, ada segitiga, terus ada titik D dan E. Jika D dan E-nya itu membagi AB dan AC secara proporsional, dan AD itu 4, ini 4 katanya, terus DB itu 7, terus EC itu 6, tentukan AE.
Tadi kata kuncinya ini, membagi secara proporsional. Apa yang dilakukan membagi secara proporsional itu kalau AD banding AE, dia membagikan DE-nya membagi secara proporsional ya. Berarti AD banding AE akan sama dengan DB banding EC. Gitu ya. AD-nya 4, AE-nya kita tidak tahu, itu yang kita cari. DB-nya 7. Terus EC-nya 6. Berarti 7X sama dengan 24. Kalau begitu X-nya adalah 24/7. 3 sisa 3 ya. Per 7. Jadi AE-nya adalah 3/7. Kita lihat lagi. Sekarang kita ke ini juga Persegi panjang. bukan. Sekarang ke sini. Segitiga siku-siku yang istimewa. Coba, berapa panjang sisi miringnya? Cek. Kalau misal ini 45, ini 45. Yang ini berapa? C kuadrat akan sama dengan akar. Kalau ininya A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Yang B kuadratnya berapa besarnya di situ? A kuadrat. A kuadrat. Ya, berarti di sini 2A kuadrat. C kuadrat. Jadi C kuadrat itu akan sama dengan A akar 2. Berarti sisi miring segitiga siku-siku, kalau sudutnya itu 45, sudut yang kaki-kakinya itu 45, berarti kan masing-masing kaki-kakinya sudutnya sama ya, berarti dia jadi segitiga sama kaki. Maka panjang sisi miringnya pastilah A akar 2. Nah, itu keistimewaannya. Apapun segitiga yang kita miliki, kalau dia siku-siku sama kaki, gitu, siku-siku dan dia sama kaki, maka nanti sisi miringnya itu akan sama dengan sisi siku akar 2. Gitu. Ini kan sisi siku. Itu siku-siku istimewa yang pertama. Nah, coba nih, langsung. Berapa panjang sisi miring ini? Kalau ininya 5, berarti ini adalah 5 akar 2. Wah. Berapa di sini? Kalau ininya 6. Itu. Sekian. Itu. Berapa itu? Tadi ini 5 akar 2. Kalau di sininya 6. 6 itu kan sama aja 3. Betul 3? Kalau 3 jadi 6. Kalau 3 kan 9. Jadi di sininya 3 akar 2. Kan ini 6 itu akan sama dengan akar, ini kita katakanlah A ya. A kuadrat ditambah A kuadrat. Ya enggak? 6 itu berarti akan sama dengan A kuadrat kali 2 tapi di akar. Itu kan ya. 6 itu akan sama dengan A akar 2. Berarti A-nya akan sama dengan 6 dibagi akar 2. 6 dibagi akar 2 itu berapa? Kan kita bisa sederhanakan pakai cara begini ya. 6 bagi akar 2 kali akar 2 kan 2. 6 bagi 2 itu 3. Jadi A-nya adalah 3 akar 2. Jadi kebalikannya. Jadi kalau tadi diketahui ininya A, maka di sini jadinya A akar 2. Kalau di sini diketahui A, berarti di sini jadi A per 2 akar 2. Gitu. Jadi sisi siku itu setengah akar 2-nya dari sisi miring. Gitu ya.
Nah, sekarang masih yang istimewa. Tapi sudutnya itu 30, 60 gitu. Kalau tadi kan 45, 45. Sekarang kalau misalnya 30, 60 gitu di sininya. Lihat dulu deh. Berapa panjang AB? Cara menentukan panjang AB, lihat gambar B. Jadi kita buat segitiga lagi ke sini. Yang sama persis dengan segitiga yang sebelahnya. Ini besarnya 30 juga. Ini kan besarnya 60. Ini besarnya 60. 60, 60, 60. Berarti segitiganya segitiga ya. Sama sisi ya. Arya, azan dulu ya. Sambil ibu minum dulu sebentar. Balik lagi ya. Nah, ini tadi 60, berarti yang sebelah sini juga 60, yang sebelah sini juga 60. Artinya segitiga dengan sudut-sudutnya sama, dia adalah segitiga yang sama sih. Kita tahu tadi si BC dengan CD ini kan panjangnya sama ya, 2A. Kalau begitu, sisi yang lain juga mesti panjangnya 2A. Jadi kalau misalnya nanti ditanya berapa panjang AB, panjang AB pastilah 2A. Gitu. Cara menjauhnya bagaimana? Kita refleksikan saja segitiga ABC ini. Jadi segitiga CDA. Dan ternyata ketika kita refleksikan, itu membentuk segitiga sama si. Jadi kalau begitu, panjang AB itu akan sama dengan 2A. Kenapa? Karena ketika kita refleksikan, si segitiga ini panjangnya si BC sampai dengan CD itu ya di 2 kalinya, A ditambah A. Nah sekarang, berapa panjang AC? Kalau si AB-nya itu panjangnya adalah 2A. Tadi kan kalau kita pakai Pitagoras, 2A kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang mau kita cari B kuadrat ya. Berarti ini 4A kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita yang mau nyari B kuadrat, berarti B kuadrat akan sama dengan 4A dikurangi 4A. 4A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Jadinya 3A kuadrat. Berarti B akan sama dengan akar dari 3A kuadrat. Berarti B-nya adalah akar dari A kuadrat A
akar 3-nya biarkan di depan, di dalam. Jadi kalau begitu, kalau kita punya segitiga siku-siku yang sudutnya itu 30, 60, sisi sikunya kalau misalnya sini nilainya A, berarti sisi miringnya 2A. Berarti sisi siku yang satunya lagi mesti hasilnya atau nilainya adalah A akar 3. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasinya nih. Contoh. Kalau ini 5, lihat segitiga yang di sini. Berapa di sini? Berapa ini? 10. Ini 10, 2A. Ini 5 akar 2. 3 3. dong. 3 ya tadi ya. Kita lihat nih. Ini kalau di sisi 60-nya A, di sisi 30-nya itu adalah A akar 3. Gitu ya. Ingat sisi 60A, sisi 30A akar 3, sisi miring itu 2A. Nah, sekarang ada sisi miring. Ini 20. Di sisi 60 berarti berapa? Ini berarti 2A ya. Berarti di sini berapa? Yang VW? 10. 10. Berarti yang di sini? 10 akar 3. Gitu ya? Nah, sekarang yang di sisi ini 9. Di sisi ini tuh tadi apa bentuknya? A akar 3. Ingat-ingat ya, yang di sisi 30 itu dia adalah A akar 3. Di sisi ini yang 60, sudut 60 itu A. Di sisi miring itu 2A. Berarti A akar 3-nya itu sama dengan 9. Kalau kita kuadratkan kedua ruas ini, misalnya. Berarti ini akan sama dengan A kuadrat dikali 3 ya. Ini 9 kuadrat. 9 kali 9 aja lah. 81. 81 ya. Oke, berarti A-nya akan sama dengan 9 bagi 3 kan 3 ya. Ini A kuadrat. Berarti 3 dikali 9. Berarti A-nya akan sama dengan akar dari 3 kali 9. Akar 9 itu 3, akar 3-nya itu sendiri, ya udah di situ aja. Berarti A-nya adalah 3. Berarti yang di sini tuh akan sama dengan 3 akar 3. Berarti yang di 2A yang di sini akan sama dengan 2 kali 3 akar 3. Kali ya ini tuh. Dengan berapa? 6 akar 3. Gitu. Bisa dipahami? Jadi yang kita harus ingat, sisi 30 itu A akar 3, sisi 60 itu A, sisi miring itu 2A. Itu kalau segitiganya siku-siku dengan sudut-sudutnya 30, 60. Kalau tadi siku-siku 45 atau siku-siku yang sama kaki, maka dia A terus A akar 2. Sebetulnya nggak usah dihafal sih kalau kayak gini kan, kalian tinggal pakai Pitagoras aja, cuman biar cepat gitu ya. Kita udah punya pola ini. Berikutnya, teorema Ceval. Ibu nggak tahu gimana cara bacanya. Pokoknya teorema ini aja. Jadi teorema itu bilang, kalau kita punya segitiga, terus segitiganya ini memiliki garis yang seperti ini, jadi dia berpotongan di sini di D. Nah, nanti perbandingan antara ininya, kayak misalnya ini AG, nih ya, AG itu yang ini, banding dengan GB, terus kita kalikan dengan BF, banding dengan FC, kita kalikan lagi dengan CE, banding dengan EA, itu perkaliannya itu akan menghasilkan 1. Gitu, kata si Ceval.
orang Itali, matematikawan Itali. Nah, dulu dia membuktikannya bagaimana? Pakai ini nih, pakai bantuan. Bantuannya kita buat garis L di sini yang sejajar dengan garis AB. Gitu. Garis L sejajar dengan garis AB. Apa yang terjadi? Kita lihat aja sekarang clue-nya. Perhatikan segitiga AGD dengan segitiga SCD. AGD itu yang ini, SCD itu yang sebelah sini. Berarti. Nah, ini kita punya sudut yang sama, dia saling bertolak belakang. Ya nggak? Ini kan sejajar ya, si AB dengan si ininya, RX-nya. Dia saling bertolak belakang di situ. Terus, apalagi yang sama, ini dengan sudut ini juga sama. Karena apa? Karena dia sepihak, berseberangan, Dalam. Nah, sudut yang Ibu kasih tanda merah. Terus satu lagi sudut yang sama yang mana? A dengan sudut S yang ini. Dia juga berseberangan dalam. Ketiga sudutnya sama besar. Berarti segitiga AGD dengan segitiga SCD itu adalah segitiga yang sebangun. Betul ya? Nah, sekarang perhatikan lagi katanya. Segitiga DGB, berarti yang ini. Nih, dengan segitiga DCR, yang ini. Ini bertolak belakang nih. Berarti dia juga sebangun sih. Karena mesti tadi hukum-hukum sudutnya dipenuhi ya. Sudut R ini dengan sudut B yang ini ya. Dia itu sudut yang berseberangan dalam. Terus satu lagi sudut yang mana nih? C ini dia berseberangan dalam dengan sudut yang ini. Oke, yang di sini. Jadi kalau begitu segitiga DGB juga sebangun dengan segitiga DCR. Nah, prinsip-prinsip kesebangunan ini kita coba pakai untuk mencari proporsi setiap sisinya. Misal ini, AG. Kan kita pengennya AG kita bandingkan dengan GB ya. Nih. Tapi sebelum ke AG dengan GB, kita bandingkan dulu AG dengan segitiga yang sebangunnya. Kalau AG, dia korespondensinya dengan sisi yang mana? Lihat sudutnya. Kuning dengan merah ya. Kuning dengan merah yang di segitiga ASCD siapa? Ini ya. Sudut kuning dengan merah. Berarti AG itu nanti kita bandingkan dengan SC. Iya nggak? Akan sama dengan perbandingannya ini. Akan sama dengan apa? Kalau AD Sama DG. DG ya? AD biru kuning. Lihat. Biru kuning ada di mana? Ada di SD. Sekarang segitiganya segitiga SCD. Terus segitiga AGD lagi. Mana yang belum kita ambil? AG, AD, AG, AD, sama DG. DG kita belum ambil. DG dengan siapa? Biru merah. Dengan C, D. Gitu ya. Kalau segitiga ini, yang DGB. DG bersesuaiannya dengan siapa? CD. Dengan? CD. Kuning sama ungu. C, C. D. Sama ya?
Terus yang BG sama ungu sama merah. Ini ungu dengan merah. SC, CS. Ini ke sini dong. RC. Kan RC ya. Nah, DCR segitiganya. R. Terus satu lagi yang belum BD. Oh, beda. BD dengan siapa? Dengan RD. R. RD. Ya. Nah, itu. Jadi kita sekarang punya ini modal untuk membuktikan si teorema Seva itu sendiri. Gitu. Ada AG di sini, terus ada BG di sini, terus yang kan AG ini ya, terus GB, terus yang belum itu sekarang BF sama FC yang di sini. Nah, nanti katanya kan AG dengan SC, kalau kita bandingkan dengan AD dengan SD, kita bandingkan dengan DG dengan CD, ini sama. Terus di sini juga sama ya. Artinya AG dengan SC itu sama aja dengan perbandingan BG dengan RC gitu. Jadi kalau begitu sebetulnya segitiga-segitiga ini, 4 segitiga ini adalah 4 segitiga yang sebangun. Ada segitiga AGD, terus segitiga apalagi di sini DGB, terus segitiga yang DSC, segitiga DCR, ini adalah 4 segitiga yang sebangun. Nah, terus satu lagi, kalau mereka sebangun, ini saya tandain ya, segitiga ini, segitiga ini, segitiga ini, dan segitiga ini, ternyata keempat-empatnya adalah sebangun. Ini kata kuncinya ada di sini. Ini ada DG per CD, di sini juga ada DG per CD. Ini dua hal yang sama. Berarti kan proporsi yang lainnya pun mesti sama. Gitu. Kalau dia sebangun, artinya segitiga yang ini, kita lihat nih, ini mestilah segitiga yang sebangun. Gitu. Artinya apa? Kalau kita bandingkan AE dengan BF, ini mesti akan sama dengan sisi yang lainnya pun yang bersesuaiannya akan sama. Siapa sisi yang bersesuaian? Ada AD, ED, tidak AD juga ya. ED bersesuaian dengan si sebelah sini itu berarti apa ini? FD. Terus yang ini berarti AD bersesuaian dengan BD. AD bersesuaian dengan BD. Nah, kita udah punya nih AE, BF sama. AE dengan BF, kalau kita bandingkan dengan FD dan ED itu sama. AG terus dengan BG. Sekarang kita coba lihat ya. Mana ya ini? Sini. So, Ibu tulis di sini aja ya. Sebelum kita. Tadi kita punya AG per apa sih? AG per SC sama aja dengan BG per RC. Gitu ya, BG itu AGB sama aja. AGSC, AGSC sama aja dengan BGRC. Terus, sekarang yang di sini, AEBF sama aja dengan
AE per BF sama saja dengan ini. ED per ini. ED per FD. Kalian pusing nggak? ED per FD. Satu lagi. Mana lagi Bu yang sebangun? Ini. Kita coba hapusin dulu deh. Tadi kan keempat segitiga ini udah tahu kita udah tahu mereka sebangun ya. Nah, berarti kalau kita udah tahu mereka sebangun, artinya segitiga-segitiga kecil yang ada di tengahnya pun kayak ini akan sebangun, ya enggak? Berarti di situ tuh siapa? Ada sisi apa aja yang bersesuaian CE, bersesuaian dengan CF, gitu ya. Kalau dia sebangun segitiganya, mesti nanti si CE dengan CF itu akan sama dengan ini kan, sisi yang lainnya di segitiga itu. ED dengan FD. Nah, sekarang kita punya satu lagi. Kita tulis di sebelah. Tadi itu apa? Ibu suka lupa. CE dengan CF itu sama aja dengan ED dengan FD. Gitu ya. Ini ada kata kunci lagi. Ini sama. Berarti kalau begitu, AE dengan BF itu sama aja dengan CE dengan C. Nah, ini kita bisa tulis AG dengan BG ini sama aja dengan SC dengan RC. Gitu ya. Tuh. AG dengan BG sama aja dengan SC dengan RC. Artinya nanti ini mesti akan saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. SC dengan RC ini gitu, akan sama perbandingannya. Kan ini segitiga ini sama dengan segitiga ini ya. Akan sama perbandingannya dengan SF dengan satu lagi RE. Dan akan sama perbandingannya dengan CE dengan CF. Ini segitiganya nih. Ini SC RC. Tuh. Berarti kalau begitu ini pun sama aja dengan CE dengan CF. Ini sama. Berarti si AG per BG ini sama dengan AE per BF, sama dengan CE per CF. AG per BG, AE per BF, CE per CF. Kita tulis di sini ya. AG per BG sama dengan, lupa, AE per BF, CE per CF. AE per BF, AE per BF, CE per CF. Nih, ini sama nih. Lihat, ini sama dengan CE per CF sama dengan AE per BF gitu. Jadi artinya kalau misalnya di sini ada AG per GB, kita bisa tulis dia sebagai CE per CF gitu. Ya enggak? Terus kalau misal di sini ada CE per AE, atau jangan CE lah. Kita mau menghilangkan apa ya?
Ini kan ada CE, CF, CE, AE. Sekarang yang ini, BF per FC. BF per FC ini kan BF ya. Ini FC. Ini bisa kita pindah ke sini. Kita bisa tulis atau misalkan ini BF-nya ke sini. Ini bisa kita tulis sebagai CE per AE. BF per CF. Berarti AE per CE. AE per CE. Nah, ini nanti saling menghilangkan. AE di atas, di sini AE di bawah. Ini CE di atas, ini CE di bawah. Jadinya nanti tinggallah si ini. CE per CF tadi. Gitu. Dan si CE per CF-nya itu, kalau misal kita lihat di sini, ini adalah segitiga yang perbandingannya sama CE dengan CF tuh. Jadi nanti kalau misal kita kalikan, hasilnya adalah 1. Nah, ini yang diulik sama si Seva di Itali zaman dulu kala. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ini pembuktiannya, sebetulnya kalian bisa lihat di bukunya ini ya, bukunya yang Geometry for College itu. Ada di halaman berapa ya? Nah, yang terakhir ini. Seva Theorem. Jadi kita lihat kesebangunan dari segitiga-segitiga yang ada, terus nantinya akan menghasilkan bahwa oh iya AG dikali GB, kemudian ini kan perbandingannya tadi sama. Terus nanti kita bisa ambil bahwa dia adalah kalau dikalikan sama dengan 1. Nah, terus sekarang yang terakhir, kita balik lagi ke sini. Kita punya masalah non-rutin seperti ini. Jadi itu juga ada di buku yang tadi. Kita punya masalah tentang seorang petualang. Jadi dia ada di sini. Jaraknya itu 400 kaki dari jarak tendanya dia. Gitu. Terus jarak dia ke sungai itu 200 kaki, sedangkan jarak tendanya ke sungai itu 100 kaki. Kalau di luar negeri kan ukurannya pakai kaki ya. Nah, pada saat dia sedang ada di jarak ini, dia melihat tendanya itu kebakaran. Gitu. Terus dia bergegas kan? Gimana caranya biar dia bisa sampai dengan rute yang terpendek. Kalau misal terpendek artinya kan dia bisa lebih cepat memadamkan api ya. Jadi dia bisa ke sungai dulu ngambil air terus ke tendanya gitu. Nah, jaraknya itu bagaimana biar bisa lebih paling pendek gitu dari jarak dia sekarang terus ke sungai terus ke sana ke tendanya itu untuk ngambil airnya gitu. Kalau misal kita lihat ke buku, Ibu langsung membuktikannya di buku aja pembuktiannya ya. Nah, jarak yang paling pendeknya itu, nih lihat di sini ya. Ini dengan cara kita cari, kan bisa aja dari sini terus ke sini, terus ke sana gitu kan ya. Dari yang putus-putus ini, terus yang titik-titik ini, terus ke sana, terus yang garis ini, terus ke sana. Yang paling pendek yang mana? Yang paling pendek itu adalah yang kalau misal kita tarik garis dari sini sampai ke sini, itu adalah garis yang lurus. Jadi kita buatkan refleksi segitiganya aja dulu yang ini. Gitu. Nanti tarik garis tegak lurus, garis lurusnya, maka itu akan menjadi jarak terpendek. Artinya nanti kita punya 2 segitiga, siku-siku. Segitiga yang ini
dengan segitiga yang sebelahnya. Nah, segitiga siku-sikunya itu segitiga siku-sikunya itu akan menjadi seperti ini kalau misalnya kita gambar ulang. Ini akan jadi D1, ini akan jadi D2. Bukan D2-nya di sini, iya. Ini dengan segitiga yang bawah dengan segitiga yang atas kan tadi hasil refleksinya ya. Jadi artinya D2 ini sama aja dengan D2 yang di atas. Tadi tendanya ada di sini. Orangnya ada di sebelah sini, titik ini. Jarak antara tenda dengan orang adalah 450. Jarak antara orang dengan sungai, jadi garis ini sungainya itu, adalah 200. Terus jarak antara tenda dengan sungai itu 100. Berarti jarak terpendeknya yang garis lurus ini kita cari yang berapa D1-nya, berapa D2-nya. Ini menggunakan konsep apa? Teorema Pitagoras. Karena segitiga siku. Atau kalau Pitagoras susah, kita sudah mengenal kesebangunan. Ini segitiganya sebangun. Kenapa segitiganya sebangun? Kita lihat nih. Ini dengan yang di bawah, karena kan tadi sejajar ya jaraknya ini. Terus kita ini ambil garis tegak, tegak lurus, garis lurus gitu. Berarti sudut yang atas dengan sudut yang bawah ini adalah sudut yang saling berseberangan dalam, sama. Terus sudut yang ini mesti sama dengan sudut yang di sini juga. Kenapa? Karena sisanya. Ini sudah sama, ini masing-masing siku-siku, mesti sisanya sama. Jadi ini dua segitiga yang sebangun. Artinya apa? Kalau dia segitiga yang sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaiannya itu, kalau kita ambil perbandingannya, akan menghasilkan perbandingan yang sama. Siapa sisi yang bersesuaiannya? Ini 200 bersesuaian dengan 100. Terus 450X ya bersesuaian dengan yang di sini. X-nya itu sudut siku-siku dengan yang ini, yang samanya. Kita coba kalikan silang, berarti dapat 200X sama dengan 100 dikali 450 min X. Terus dikalikan biasa, dapat X-nya adalah 150. Kalau X-nya di sini 150, kan yang ditanya D-nya ya. Gitu. Berarti berapa nilai D2 dan berapa nilai D1? Tinggal gunakan konsep teorema Pitagoras. D2 itu akan sama dengan akar D2 kuadrat ya, dari 150 ditambah dengan 100 kuadrat. Nah, biar mudah sih diperkecil aja dulu ya. Misalkan ini kita bagi masing-masing, bagi berapa biar enak. 150 bagi 50 berapa? 3 ya. 400 bagi 50, 2 misalkan. Berarti D kuadrat itu akan sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini akan sama dengan 9 tambah 4. 13. D2 kuadratnya. Betul nggak? 9 tambah 4. 100 bagi 50 itu 2, 150 bagi 50 itu 3. Berarti di sini D2 kuadratnya, D2 kuadrat, D2-nya adalah akar 13. Berarti D2 aslinya itu sendiri kita tinggal kalikan dengan 50. 50 akar 13. Nah, ini pun sama. Kalau itu 150 berarti di sini 300. Kalau di sini 300, di sini 200, ini juga sama kan? Tinggal dikalikan 100. Ini 3 dengan 2 kan? Sama aja dengan yang ini. Ini 3 dengan 2. Berarti ini juga akar 13. Tapi kali 100. Berarti jaraknya itu yang D1 ditambah D2 itu adalah 100 akar 3 ditambah dengan 50 akar 3. Jadi 150 akar 3. Jarak terpendeknya itu segitu. Nah, ini masalah-masalah yang non-rutin yang biasanya menggunakan penyelesaiannya itu adalah menggunakan
apa? Geometri. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tadi pas Ibu share screen buku, muncul bukunya atau muncul itunya? Muncul Atau bukunya. muncul bukunya bukan PowerPoint-nya ya? Kan. Oke. Ada yang ditanyakan tidak sampai sini? Kita UTS-nya masih 2 kali pertemuan lagi ya, karena ini baru pertemuan kelima. Nah, ini tugas minggu ini. Ada pertanyaan tidak tentang tugas minggu ini? Dari yang Ibu share-kan sekarang. Sepertinya mudah ya, nanti tinggal dicoba lagi. Ini nggak ada masalah non-rutin yang kayak tadi sebetulnya. Jadi nggak terlalu sulit, tinggal nanti ini ya, pelajaran SMP kayaknya masih perbandingan gitu. Terus ini sebangunnya juga cuma sedikit. Jadi Ibu pikir tidak terlalu berat. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Oke, sekian dulu hari ini ya. Sudah absen semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.